Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung saya di dalam saya memberitakan kebenaran-kebenaran yang ada. Terima kasih untuk like, subscribe yang teman-teman sudah berikan kepada saya untuk saya terus mengabarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah diselewengkan, disalah mengertikan oleh orang lain. Kiranya teman-teman semua di dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan hingga saat ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu saya sudah bahas ketidakkonsistenan daripada Ustadz Yahya Waloni. Soal nama saja sudah tidak konsisten. Teman-teman bisa lihat video saya di deskripsi di bawah. Sudah saya tulis di bawah. Kemudian saya juga sudah bahas tentang pengakuan seorang Yahya Waloni yang mengatakan ahli kitab. Padahal setiap ajarannya itu ngawur. Khususnya kemarin saya sudah jelaskan tentang Markus 23 itu tidak ada di Alkitab. Kali ini teman-teman, Ustadz Yahya Waloni terus mengajar, bahkan terus ceramah. Nah, di dalam video ini kita akan melihat bahwa Ustadz Yahya Waloni ini mengatakan kalau Injil itu adalah Al-Quran. Yuk kita simak videonya dulu supaya teman-teman tidak salah paham. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil, kitab Kristen itu namanya Perjanjian Baru, New Testament. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian tadi Pak Ustadz Yahya Waloni dengan jelas-jelas mengatakan bahwa Injil itu adalah Al-Quran, kitab para nabi itu adalah Al-Quran, bahkan kitab Taurat pun juga adalah Al-Quran. Menurut pendapat teman-teman bagaimana? Bisa nggak ya Pak Ustadz kalau ceramah itu agak slow sedikit yang menyejukkan hati umat begitu? Tapi Pak Ustadz ini makin berani kali ya. Kalau saya baca di dalam surat Al-Maidah, Pak Ustadz, di situ tertulis, katakanlah dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ini 3 kitab yang berbeda loh Pak Ustadz. Tapi kenapa Pak Ustadz bilang kalau Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, dan kitab para nabi adalah Al-Quran? Maksudnya bagaimana ya Pak Ustadz? Coba deh Pak Ustadz jelaskan lebih lagi supaya kami itu ngerti. Padahal Taurat, Injil, dan Al-Quran jelas-jelas ditulis dalam Al-Quran itu berbeda. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Saya belum tahu soal ini. Coba teman-teman yang mungkin tahu bisa tulisan komen di bawah. Maksud perkataan Pak Ustadz Yahya Waloni itu seperti apa? Dan lagi teman-teman, tidak hanya itu. Di dalam ceramahnya Pak Ustadz Yahya Waloni ini juga mengungkapkan bahwa kalau kitab Kristen itu bukan Injil. Wih, luar biasa ya. Lah terus apa? Yuk kita saksikan dulu videonya. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, semua kitab para nabi itulah namanya Al-Quran. Kitab Kristen itu bukan Injil, kitab Kristen itu namanya dalam berikutnya Pak Ustadz juga Baru, mengatakan bahwa kitab Kristen itu bukan Injil. Tapi apa teman-teman? Perjanjian Baru. Waduh, rasanya betul-betul saya yakin Pak Ustadz ini pura-pura bodoh, atau memang tidak tahu, atau jangan-jangan kemarin-kemarin itu waktu dia ngaku-ngaku sebagai pendeta itu hanya omong kosong. Karena apa teman-teman? Ini Alkitab saya
Di dalam Alkitab saya ini, teman-teman, ini tertulis dengan jelas bahwa perjanjian baru di dalamnya itu ada Injil. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba teman perhatikan ya. Ini Alkitab saya, teman-teman. Di Alkitab saya itu ada 2 perjanjian. Yaitu perjanjian lama, atau kalau dalam bahasa Inggris, kalau saya niru gayanya Pak Ustadz, adalah Old Testament. Kemudian ada juga New Testament. Itu perjanjian baru. Menariknya adalah perjanjian baru diakui oleh Pak Ustadz. Namun Injil itu tidak. Padahal di dalam perjanjian baru itu tertulis ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Nih. Jadi saya semakin yakin bahwa Pak Ustadz Yahya Waloni ini memang tidak mengerti soal Alkitab. Dan dia bukan ahli kitab. Tapi ahli apa, teman-teman? Silakan jawab sendiri ya. Saya tidak jawab. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, memang ada begitu banyak sekali kesalahan-kesalahan yang diumbar di publik. Maka saya seharusnya yang tahu, saya wajib untuk memberitahu teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang juga tidak tahu. Justru malah percaya perkataan Pak Ustadz Yahya Waloni. Itu sah-sah saja sih. Yang penting tugas saya adalah memberitahukan kepada teman-teman apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi itu tidaklah tepat. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, bila teman-teman terberkati akan adanya channel ini, teman-teman bisa sebarkan video ini, like, komen, jangan lupa subscribe. Supaya channel ini semakin berkembang dan saya terus semangat di dalam memberitakan kebenaran-kebenaran yang ada. Sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.